Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Elis Solihati di channelnya Elis Solihati. Nah teman-teman, untuk kali ini aku akan membahas mengenai tentang kuliah di jurusan PG PAUD. Nah, loh, emang kalau misalkannya jadi guru PAUD itu harus kuliah ya? Terus ngapain aja dong kuliahnya? Nah, nanti kita akan bahas itu semua. Dan kali ini aku mau fokusin dulu, kita akan mengenal tentang profesi guru PAUD. Untuk jadi guru PAUD itu kita nggak mudah loh, karena perlu perjuangan ya, komitmen dan konsisten dalam menjalankannya. Guru itu sendiri sudah dianggap sebagai pendidik profesional. Kita harus paham nih, apa aja kompetensi atau kemampuan yang harus dimiliki oleh guru profesional itu sendiri. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ada 4 jenis kompetensi yang harus kita miliki sebagai guru PAUD. Untuk yang pertama, kompetensi pedagogik. Untuk yang kedua, kompetensi tentang kepribadian atau sosial. Kepribadian. Yang ketiga, kompetensi sosial. Yang keempat, kompetensi profesional. Nah, teman-teman, jika kita amati, yang dua ini merupakan kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik ini merupakan sebuah kompetensi yang harus kita tempuh. Sedangkan kalau kepribadian dan sosial ini merupakan kompetensi yang kita munculkan itu dari dalam diri sendiri. Jadi bisa eksternal, bisa internal. Nah, yuk kita bahas satu-satu. Kompetensi pedagogik itu apa sih? Kompetensi pedagogik di sini merupakan kemampuan terhadap pemahaman terhadap peserta didik, lalu merancang pembelajaran yang efektif untuk peserta didik itu seperti apa. Kemudian ada lagi untuk memetakan potensi peserta didik itu seperti apa melalui cara yang bagaimana. Kemudian melatih peserta didik itu untuk mengembangkan potensinya, bakat minatnya. Dan di situ tuh perlu adanya landasan-landasan pendidikan yang kita harus pelajari. Nah, kompetensi pedagogik ini bisa kita tempuh dengan melalui jalur perkuliahan. Selain itu, kompetensi pedagogik juga meliputi unsur-unsur tugas fungsi sebagai guru, yaitu tadi adanya mendidik, melatih, mengajar, membimbing, menilai, dan mengevaluasi. Nah, itu sangat komprehensif untuk penanganan peserta didik. Kemudian, untuk yang kedua sendiri, kompetensi kepribadian ini berhubungan dengan personal, pribadi, individu atau guru tersebut. Sosok ataupun merupakan teladan yang bisa ditunjukkan untuk siswanya, untuk anak didiknya, akan jadi bagaimanakah pribadi saya gitu ya. Pribadi yang ditunjukkan sebagai guru PAUD itu pertama harus berwibawa, harus memiliki emosi yang stabil, karena memang kita harus menangani anak yang terus menjaga mood kita agar tetap baik. Jadi guru PAUD juga harus bijaksana dan arif dalam memutuskan suatu permasalahan tersendiri, karena memang pertama ketika menjadi guru PAUD tentu banyak sekali permasalahan yang mungkin gitu ya kita nggak terduga gitu. Ketika anak jatuh, siapa yang perlu diklarifikasi? Tentunya pihak sekolah, dan itu pun yang terdekat dengan anak adalah guru. Jadi di sini peran guru itu sebagai orang yang harus memiliki kompetensi kepribadian ini tadi, harus bertanggung jawab, arif, bijaksana, dan berwibawa. Kemudian untuk yang ketiga adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini merupakan kompetensi ataupun kemampuan untuk bergaul bersama ataupun berinteraksi dengan orang luar gitu ya, selain dengan anaknya. Stimulus itu dari luar maupun dari kitanya sendiri gitu. Ketika kita masuk ke dalam lingkungan yang baru, tentu kita harus adaptasi. Nah, disinilah kemampuan sosial ini berkaitan dengan mudah atau tidaknya seseorang itu untuk beradaptasi, menyesuaikan dengan lingkungannya sendiri. Dan tidak dipungkiri bahwa memang guru PAUD ini
bisa saja gitu ya, berpindah dari satu lembaga ke lembaga lain. Setiap tahun itu berganti dengan anak didiknya masing-masing, dan itu pun memerlukan kemampuan yang memang supel gitu ya, kepada anak didik, kepada para orang tua, pada masyarakat, untuk mensosialisasikan program-program kita di sekolah dan lain sebagainya macamnya. Nah, untuk yang keempat, ini mengenai kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini merupakan kompetensi yang bisa kita katakan sebagai keahlian gitu ya. Keahlian artinya tadi setelah kita paham tentang landasan, bagaimana dengan peserta didik secara keseluruhan, ini adalah penunjang yang sangat penting. Kompetensi ini artinya setelah kita menempuh jenjang pendidikan, nah itu perlu kita latih lagi gitu ya, karena profesional ini berkaitan dengan situasi dan perkembangan zaman yang ada saat ini gitu. Kita tidak bisa menyamakan zaman dulu dengan zaman sekarang, cara mengajarnya berbeda gitu. Terlebih lagi ditambah dengan adanya IT, penguasaan kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki yang lainnya gitu, berkaitan dengan globalisasi. Untuk pengantar mengenai kompetensi ataupun kemampuan yang harus dimiliki guru PAUD itu segitu aja dulu ya. Nanti kita bahas lagi di video-video selanjutnya. Ataupun ada yang belum tersampaikan, bisa di komen aja di bawah. Oke. Terima kasih ya teman-teman, dan kita ulas lagi bahwa pada kali ini kita bahas tentang kompetensi yang harus dimiliki guru profesional, khususnya guru PAUD. Nah, guru PAUD ini secara keseluruhan memiliki 4 kompetensi. Yang pertama itu tadi adanya kompetensi pedagogik, pemahaman terhadap peserta didiknya secara komprehensif. Dan yang kedua ini tadi adalah kompetensi kepribadian, yang ketiga ini kompetensi sosial, dan yang keempat ini kompetensi profesional. Nah, dan itu saja yang dapat aku sampaikan pada video kali ini, dan nanti video-video selanjutnya mudah-mudahan apa yang belum tersampaikan di video ini bisa disampaikan video selanjutnya. Dan see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.